terbatas. Dari bangun tidur sampai tidur lagi mengandalkan syukur lantunan itu sangat terbatas. Tetapi pendidikan pelajaran dari baginda Rasul Muhammad SAW itu syukur yang tertanam di dalam sanubari, syukur dalam ruh dan rasa kita, merasakan, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, merasakan berian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang beruntung itu manusia yang mampu bersyukur, mampu menjaga rasa syukur, menjaga rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya diawali dengan menjaga rasanya agar mampu merasakan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah pelajaran pertama dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, maka dengan ngaji ini adalah untuk modal kita mengkaji. Ngaji tidak hanya datang duduk mendengarkan ceramah, tetapi mengkaji. Apa yang perlu kita kaji? Diri kita sendiri, mengkaji hati kita sendiri, mengkaji gerak akal kita, mengkaji langkah perbuatan kita. Sudahkah kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kalau kita bangun tidur itu yang kita saksikan adalah rahmatnya Allah? Tapi pertama kali kita dibangunkan oleh Allah, yang kita saksikan dalam keagungannya Allah, yang kita rasakan adalah belian kasih sayang, sentuhan daripada Rahman Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau masih membangunkan aku. Terima kasih, aku bangun dalam kondisi sehat. Terima kasih ya Allah, mata ini masih begitu jernih aku pakai untuk melihat, telinga ini masih jelas dalam mendengarkan suara. Terima kasih ya Allah, lesanku tak kalah bangun dari tidur, lesanku masih fasih dalam berkata-kata. Terima kasih ya Allah, kakiku masih mampu aku pakai berjalan dengan tegak. Terima kasih, tanganku masih normal. Alhamdulillahirabbil alamin. Latihannya dengan ikrar dalam hati seperti itu. Terima kasih ya Allah, istriku masih sehat. Terima kasih anak-anakku ya Allah. Ini latihannya. Hakikinya apa? Rosok. Di dalam rasa kita, apapun yang kita rasakan, sambut dengan terima kasih kepada Allah. Merasakan nikmatnya longgarnya bernapas dengan oksigennya Allah, merasakan nikmatnya minuman yang masuk makanan, merasakan kehangatan dalam keluarga, saling mendoakan kerukunan dalam keluarga besar, dirasakan dan detik saat itu pula merasakan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ini yang harus kita perjuangkan. Sebab tatkala syukur ini sudah terbentuk di dalam dohir dan batin kita, maka berkah dan rahmat Allah akan senantiasa menaungi kehidupan kita. Sebaliknya, tatkala kita bangun tidur yang disaksikan bukan karya Tuhan, karya Allah yang besar. Begitu bangun tidur yang dirasakan adalah masalahnya. Begitu bangun tidur yang dirasakan adalah kesenangannya. Begitu bangun tidur yang dirasakan adalah duniawinya. Tidak menyaksikan Allah di dalam gerak langkah kasih sayang dari Tuhan, dari Allah, maka inna adzabila sadid. Apa azab Allah itu?
ya Rasulullah, azab Allah yang sangat pedih itu apa ya Rasul? Rasulullah bersabda, azab Allah inna azabi la sadid. Azab Allah yang sangat pedih bukanlah gempa bumi, bukanlah angin topan. Azab Allah yang sangat pedih bukan wabah penyakit, tetapi azab Allah yang sangat pedih adalah matinya hati manusia sehingga tidak mampu tersambung dengan keagungan Allah. Matinya hati manusia sehingga tidak mampu membedakan mana benar mana salah. Matinya manusia sehingga tidak mampu dia mengingat Allah, tidak mampu dia menyapa dengan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala hati manusia sudah mati, kegelapan melanda, kebingungan merajalela, manusia hidupnya akan digerakkan oleh ketaatan, bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka yang pertama belajar bersyukur, belajar berterima kasih. Alhamdulillah. Maka mari kita ikrarkan syukur kita bersama dalam lisan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin. Allahumma selawat beserta salam yang kita sanjungkan kehadiran Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam. Baginda Rasul sebagai suri tauladan, panutan bagi kita semua. Maka bukti kita ini umatnya Rasul tidak hanya pengakuan dalam lisan kita, bukti bahwa kita ini umatnya baginda Rasul adalah perjuangan nyata dalam kehidupan, yaitu khuluqul azim, khuluqul Rasulullah, akhlakul karimah, akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki. Amin. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan di tempat ini dalam rutinitas bulanan Majelis Ta'lim dan Kekayaan di keluarga besar sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Susilo Mas Alvin dan Harmonial. Maka mari bersama-sama kita menambah niat dan tekad kita, di mana tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun baru 1 Januari 2025. Sebagaimana pelajaran yang diberikan bagi Rasul, diajarkan guru kita dan juga yang guru kita, di setiap kita memasuki tahun baru, baik Hijriah maupun Masehi, maka di situ momentum yang sangat tepat untuk muhasabah, untuk berserah diri. Maka ada beberapa poin pelajaran yang harus kita jalankan. Yang pertama, di setiap masuk tahun baru, yang pertama adalah taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah mengoreksi diri kita. Tidak cuma sholatnya saja yang sholat taubat, tidak cuma zikirnya saja yang istighfar, tetapi sholat taubat dan istighfar ini menjadi pribadi kita, langkah perbuatan kita menjadi program pembenahan
Ya Allah, detik saat ini aku sebut nama bin dan juga bibinya. Ya Allah, detik saat ini aku Fulan bin Fulan menghadap di malam tahun baru ini. Ya Allah, aku mengakui begitu banyak dosa-dosaku. Ya Allah, aku akui ya Allah, dosaku ini tidak terkira menggunung. Ya Allah, dosaku begitu banyak ya Allah, maka mohon ampunanmu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosaku ya Allah, dari aku lahir sampai malam ini, khususnya 1 tahun yang telah aku pakai ya Allah, di tahun 2024. Kemudian kita buka filmnya sesuai kemampuan. Ya Allah, Januari 2024 setelah buka coba, aku mohon ampunanmu ya Allah. Di bulan Februari ya Allah, hati ini senantiasa dipenuhi rasa dosa, dipenuhi gundah gulana. Seringkali aku maitu karena bahkan maitu dan tempat dengan astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku menyakiti hati saudaraku. Ya Allah, aku menyakiti hati orang tuaku. Ya Allah, aku mengambil bukan hakku. Astagfirullahaladzim. Dievaluasi sesuai kemampuannya, minimal 1 tahun atau seluruh yang kita ingat, khususnya 1 tahun yang telah kita pakai. Dengan setulus hati mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Ampuni aku ya Allah, hati ini begitu rapuh ya. Seringkali hati ini tidak terkontrol ya Allah. Seringkali kebencian hadir tiba-tiba ya Allah. Seringkali iri dengki, kesombongan hadir. Aku masih seringkali berburuk sangka. Astagfirullahaladzim. Aku masih seringkali membuka keburukan orang lain. Seringkali aku masih senang menjadi agen keburukan, di mana agen keburukan senantiasa aku sampaikan kepada orang lain. Astagfirullahaladzim. Terus dikali terus. Astagfirullah. 1 dosa yang diingat, 1 istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Sudah yang kedua. Poin yang kedua adalah tadi, yaitu alhamdulillah. Poin yang kedua adalah menghaturkan syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih menghidupkan aku di tahun baru ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menjagaku ya Allah selama 1 tahun kemarin ya Allah. Alhamdulillah keluargaku baik-baik saja. Alhamdulillah rezekiku mengalir. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, kehidupanku. Dari aku lahir sampai detik saat ini, khususnya 1 tahun ini aku bersyukur ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih orang tua aku masih sehat. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kenikmatan yang melimpah ruah dalam kehidupanku. Engkau berikan aku orang tua yang baik. Alhamdulillah, Engkau berikan aku pendamping hidup yang baik, putra-putri yang baik. Terima kasih Engkau berikan kami keluarga yang saling mendukung, mengasihi, menyayangi. Karena tolong ya Allah, jaga agar kami sekeluarga senantiasa mampu bersyukur. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Tidak cuma alhamdulillah lisan, tapi dirasa. Kenikmatan Allah diurai sesuai kemampuannya. Terima kasih ya Allah. Sudah dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah kesanggupan. Setelah istighfar, mohon ampun, bersyukur. Yang ketiga kesanggupan. Jadidu ilahakum bila ilaha illallah. Perbaharui
ditanamkan, dibuncangkan sedalam mungkin di dalam sanubari kita. Ya Allah, di malam tahun baru ini aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Engkau, dan aku bersaksi bahwa Rasul Muhammad adalah utusanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Engkaulah satu-satunya Tuhanku. Engkaulah yang meletakkan jantung ini ya Allah. Engkau yang menjadikan nafas ini masih teratur. Engkau yang menjadikan aku masih hidup. Tiada Tuhan yang mampu ya Allah. Tiada Tuhan yang mampu ya Allah menegakkan langkahku kecuali hanya Engkau. Antara kudus wa al-Fatihah. Engkau zat yang maha suci, aku ini kotor ya Allah. Engkau zat yang maha alim, antara alimu wa anal jahil. Engkau zat yang maha cerdas, aku ini bodoh. Aku tidak tahu apa-apa dan aku bukan siapa-siapa tanpa-Mu ya Allah. Antara alimu wa anal fakir. Engkau zat yang maha kaya raya ya Allah. Aku ini miskin, aku fakir. Aku tidak punya apa-apa ya Allah. Jagakan harta dan benda semua ini semua milikmu ya Allah. Terus dirasakan la ilaha illallah. Tidak ada yang mampu menolong aku kecuali Engkau ya Allah. Jangan pernah Engkau tinggalkan aku lantaran banyaknya dosa-dosaku. Bimbing jiwaku, bimbing zahir batinku agar aku mampu bertobat kembali kepada-Mu. Jangan biarkan aku melangkah sendiri di muka bumi ini ya Allah. Yakin aku akan tersesat. Tolong dampingi aku selalu ya Allah. La ilaha illallah. Kesanggupan untuk bertuhan kepada Allah. Ya Allah, mulai detik saat ini aku akan berbenah. Mulai detik saat ini ya Allah aku akan sungguh-sungguh untuk sholat. Mulai detik saat ini ya Allah akan aku tinggalkan keburukan, akan aku tinggalkan kesia-siaan. Aku ini bakhil ya Allah. Untuk nafsu aku jor-joran, tetapi untuk mendekat kepada-Mu aku eman-eman. Aku ini bakhil ya Allah. Nonton HP 3 jam los tanpa keluhan, nonton hatiku sendiri 5 menit sudah tidur. Astagfirullahaladzim. Ikrar untuk kesanggupan bertuhan kepada Allah, kesanggupan menjadi pribadi yang lebih baik. Akan aku tinggalkan kebencian. Selama ini ya Allah aku dipenuhi dengan rasa benci, maka tahun 2022 ini aku akan membuka lembaran baru. Aku akan ikhlas untuk memaafkan siapapun yang menjadikan hati ini sakit. Akan aku tinggalkan sakit hati dan kebencianku ya Allah, semata-mata demi Engkau. Alhamdulillah. Mohon ampun, bersyukur dan kesanggupan untuk menjadi hamba Allah yang baik. Yang keempat baru doa-doa permohonan. Ya Allah, bukakan keberkahan di tahun 2022 ini. Ya Allah, jaga aku ya Allah dari detik saat ini sampai hembusan nafas terakhir, agar aku tetap berada di jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, aku menyadari bahwa aku ini tidak tahu sesuatu apapun kecuali apa yang Kau beritahu. Seandainya 2025 ini tahun terakhir dari kontrakku, tolong berkahi dengan husnul khotimah. Aku tidak pernah tahu ya Allah, apakah aku nanti masih bisa masuk di tahun 2020, karena hidupku dalam genggaman-Mu ya Allah. Maka aku berserah diri kepada-Mu. Jaga lahir batinku ya Allah, jaga keluargaku ya Allah, jaga ya Allah. Tolong lindungi, selamatkan dan lain sebagainya. Doa-doa yang baik, harapan sampaikan, mohon perlindungan
Saudara-saudara, ini tentunya ada 4 poin. Setiap masuk tahun baru harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Dan juga baik Muharram maupun Masehi, di setiap tahun baru itu Allah menulis apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Di setiap malam 1 tahun baru, baik Muharram ataupun Masehi, Hijriah maupun Masehi, di situ Allah menghadirkan kodoknya. Apa kodok? Rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di setiap malam tahun baru itu peringati dengan sungguh-sungguh. Peringati dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara memperingati tahun baru? Tahun baru kita peringati sebagai peringatan kita bahwa kita masih diberikan hidup dan kita punya cita-cita di 1 tahun ke depan. Memperingati diri kita untuk bersyukur, mohon ampun, dan berbenah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang utama. Bakar-bakar kuning, bakar lele-lila, ayam monggo bersedia kabeh tapi alhamdulillah. Tetapi poinnya jangan sampai bakar-bakar yang awet sore sebuah bakar jam 12 pergantian tahun selesai, jam 1 syukuria tahun baru selesai. Umpama tengah-tengah jam 1 mulai lagi. Betul nih. Komono ditangguti jam 1 mandi, tobat, sholat tasbih, ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertintok kabeh nyoba bakar piye itu bakar untuk durung gitu. Sing boten bareng iku bakar mumpul kesel capek mulai tuh sholat sik raketan kalero hapur bersedih nopo ngaji ini ngetok ijazahnya Gusti. Terima kasih 1 tahun engkau mengawal kami seluruh. Terima kasih 1 tahun ini engkau menjaga rumah tanggaku. Terima kasih 1 tahun ini engkau jaga anak-anakku ya Allah. Terima kasih seluruh nikmat yang kau hadirkan, baik nikmat yang aku sadari maupun yang aku belum mampu menyadarinya. Malam tahun baru ini sujud syukur kulunatu kematurmu ya Allah. Alhamdulillah. Akan ditambah ikut janji Allah. Bersyukur 1 tahun dihidupkan oleh Allah dengan nikmat, maka tahun depan akan berlipat-lipat kenikmatannya. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Tapi kalau manusia menutup hati, menutup roh rasanya, tidak pernah peduli untuk berterima kasih atas nikmat Allah. Nikmatnya dinikmati, tapi bukan ngatur kematurun inna azabi lasadid. Jangan salahkan kalau 1 tahun 2025 nyongsang jemaah na'udzubillahin dan wis diparingi nikmat boten matur nuwun. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik? Sebab sesuai sabda Rasulullah, kita ini dari Allah dan harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat agar kita mampu kembali kepada Allah, kita harus mampu menjalankan hidup sesuai dengan apa? Pesanan yang punya hidup, pesanan yang menghidupkan, yaitu Allah. Hidup ini dengan aturan, maka jangan memakai aturan pribadi kita, aturan nafsu, tapi pakailah aturannya Gusti Allah. Inilah perjuangan. Maka Rasulullah sering bersabda, hidup itu perjuangan. Rasulullah bersabda, hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu pertempuran. Ngendikane Bapak Kiai Joko Desa, urip mau perang Bronto Joyo Binamu, nonggone tak
iku atine menungso perang Bronto itu antara pendoro antara kebenaran dan kebatilan yang setiap saat setiap detik berebut kendali dalam hati manusia. Maka setiap detik itu ada ratusan suara, bukan suara manusia tetapi suara hati. Tapi saat ini saja kalau kita teliti akan ada banyak suara dalam diri kita, bukan suara manusia, suara hati. Ada yang mengajak, kabar satu, terus mulai watangnya kosong oleh, namanya kesel gitu. Nongjuru maka suara yang kita ikuti adalah yang hak, yang benar. Begitu hadir as-sholatu khairun minan naum, suara nafsu lawak terpulai subuh mulai begitu turun dibuka oleh dari Gusti Allah kami betul cepat subuh sesuk jalan subuh alhamdulillah pada boten ngerti sesuk kecil maka akan ada suara merobohkan siapa Tuhan jujur bagus sopo pengiran iki waktu mampir mentek mampir pom bensin sholat cik mampir musola sholat siapa bablas merobohkan sopo pengiran sing jawab bertulisan tapi perilaku begitu bablas berarti pengirannya sakyani Gusti. Kalau kita bertuhankan Allah ada panggilan dari Allah lewat suara azan atau waktu yang sudah dikukuhkan. Inna sholata kitabun mawquta, sholat itu sudah dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghargai, maka kita tidak akan berani untuk tidak hadir dipanggil Gusti sepuh mawon nimbali rene sedina pasti tak berada jauh di telepon mulai pasti pulang. Alhamdulillah niki sing manggil Gusti Allah. Kamu milih jujur apa ngapusi, dan itu tes perang antara hak dan batil. Setiap pribadi akan mengalami. Maka beruntung orang yang memilih kebenaran dalam hidup, celaka orang yang berpihak kepada kebatilan atau kesalahan dalam hidupnya. Maka hidup itu perjuangan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin, harus betul-betul diawasi di dalam diri kita sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tentunya bekal menghadapi tahun baru 2025 untuk lebih berhati-hati, karena 2025, 26, 27 ini 3 tahun yang sangat kritis, 3 tahun yang sangat emergensi. Maka jangan pernah kita sembrono, jangan pernah lalai, senantiasa libatkan Gusti Allah di setiap pergerakan kita. Jangan kita melangkah sendiri, libatkan Allah. Mau keluar rumah, libatkan Allah. Untuk urusan apapun menghadapi masalah, libatkan Allah SWT. Kita mau sholat, libatkan Allah. Apapun jangan pernah sendiri. Bismillah ya Allah, saya mau ke Semarang, tolong bimbing berkahi perjalananku dari rumah sampai Semarang pakai selamat Gusti. Sampai Semarang, alhamdulillah, terima kasih. Aku sudah sampai di Semarang dengan selamat. Sedaya kula jenengan, kula matur Gusti. Kula badhe nuwun urusan dari Semarang ini mungkin jenengan berkahi supados lancar ya. Alhamdulillah niki sampun bakto kula badhe wangsul tentu dadi tolong pimpin perjalananku ya Allah supados selamat.
Belum ini dalam perut hati. Alhamdulillah maturnya. Bismillah ya Allah, kula badhe turun dengan cukup kesehatan, keselamatan keluarga keluarga. Begitu bangun tidur, alhamdulillah matur terus libatkan. Sehingga apa? Hati yang sudah dilatih untuk tersambung dengan keagungan dan kebesaran Allah, berarti hati senantiasa nyambung frekuensi dengan saudara Allah, akan menjadi hati yang tatma'innul qulub bi qalbin salim. Hatinya terang, hatinya adem, ayem, tenteram. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang qalbun salim, akhlakul karimah, yang beruntung tahun ini lebih baik dari kemarin, tahun esok bahkan masih diberikan umur lebih baik dari tahun ini. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan dengan sholat sunnah berjamaah. Yang batal kita silakan wudhu sambil menunggu saudara kita wudhu, kita istighfar.